kurikulum merdeka itu guru dituntut untuk sekreatif mungkin. Apalagi kalau lagu itu ada yang namanya project P5, yaitu kita paling kekurangan aja bahan-bahan untuk praktek. Jadi kadang harus mencari kemana gitu. Tantangannya seperti itu, harus mempersiapkan alat-alat bahan gitu untuk praktek. Sulit untuk lebih kreatif dan inovatif. Iya. Bagaimana kesiapan ibu sebagai guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan proyek penguasaan akhir belajar Pancasila? Persiapannya yang pertama kita mencari informasi. Sekarang kan sudah banyak dari internet, terus juga ada diklat mandiri, kita juga mengikuti. Jadi kan untuk mengetahui ini intinya apa sih dari kurikulum merdeka ini gitu. Terus untuk proyek itu harusnya diterapkan dalam 1 tahun itu berapa kali gitu. Jadi kita juga mempelajari itu. Jadi ya mengikuti pelatihan, mencari dari berbagai sumber. Jadi ada pas pelajaran Iya. yang selanjutnya, apakah ada kendala dalam hal sarana, prasarana atau dukungan kebijakan dari sekolah ini? Ya tadi seperti tadi sarana prasarana kita kurang. Kalau dukungan sekolah itu mendukung untuk kesediaan prasarana ya enggak, kita minta misalnya apa nih yang enggak langsung ada tapi berikutnya disiapkan proses. Iya. Nggak langsung, misalkan kita Nggak minta hari ini langsung ada hari ini. Iya. Untuk salah selanjutnya ya Bu, bagaimana cara sekolah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam kurikulum merdeka ini? Pertama, kita adakan revisi dengan guru-guru ya. Revisi apa nih kekurangannya. Terus setelah kita menemukan solusinya, kita terapkan lagi. Jadi belajar lagi. Iya, jadi terus 1 bulan berjalan kita evaluasi, perbaikan lagi, evaluasi lagi sampai benar-benar matang. 1 semester itu ya kita masa percobaan ibaratnya ini. Mencari apa yang salah, apa yang kurang, itu lagi. Salah selanjutnya, apakah guru menggunakan teknologi digital atau media kreatif dalam pembelajaran? Iya. Kalau ada, apa aja kalau yang digunakan? Biasanya kita pakai Quizzes, Google Form untuk kuisnya ya, Google Form. Terus kemarin juga sempat ada yang menawarkan memakai Mentimeter. Itu aja sih. Nah sekarang kebetulan sudah ada Smart TV ya, itu juga sudah mulai digunakan. Dukung banyak dukungan Iya. dalam digitalisasi. Nomor 13, 14, 15. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih Bu cara guru itu menilai keberhasilan belajar siswa tentang asesmen formatif atau Biasanya di sini penerapan untuk penilaiannya itu kita adakan ulangan harian atau yang dinamakan formatif. Itu setiap akhir bab. Jadi setelah 1 bab habis dibahas, kita mengadakan latihan soal atau ulangan harian. Terus 3 bulan sekali baru ujian semester. sama ya Bu, jatuhnya sama? Iya, sama namanya aja yang berubah. Kalau sekarang kan formatif, sumatif. Kalau dulu kan ulangan harian, terus penilaian harian. SUAS. Iya, kalau sekarang SAE, SAS, SAT sama aja sebenarnya intinya ya. Itu juga. Kan merubah nama aja. lebih ke modern lah ya, lebih ke barat-baratan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Apa sih Bu perubahan perilaku belajar siswa yang paling terlihat setelah penerapan kurikulum ini? Siswa jadi lebih aktif, lebih kreatif, dan siswa itu berani
itu bisa menyiapkan berbagai sumber media aja. Apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk belajar. Salah satunya tadi ada Mentimeter, ada Quizzes. Itu sebagian guru di sini sudah menggunakan. Apalagi untuk pelajaran informatika. Ya. Dan tambah lagi sekarang didukung dengan Smart TV. Jadi pembelajaran semakin menyenangkan dan anak juga berkesan, gini loh belajarnya, seru loh gitu. Jadi anak-anak tidak bosan lagi saat belajar. Udah nggak males ya? Udah mulai males sekolah. Berarti guru-guru juga alhamdulillah udah ini ya Bu ya, udah nggak gaptek kok. Iya, alhamdulillah. Kalau masalah gaptek, alhamdulillah sih enggak, karena ya kita sama-sama mau belajar gitu. Kalaupun nggak tahu, kita nanya ke yang lebih paham nih sama yang IT gitu. Untuk penggunaan laptop, proyektor segala macam itu alhamdulillah udah bisa semua. Ya kadang kan karena guru-guru zaman dulu kan nggak ngerti teknologi kan ya Bu ya. Jadi alhamdulillah Tapi mereka mau bertanya. akhirnya udah mau berusaha ya untuk kurikulum ini. Selanjutnya apa sih Bu? Ada rencana nggak sih Bu untuk pengembangan atau pelatihan lanjutan untuk guru terkait kurikulum merdeka? Tadi sebenarnya sudah dijawab ya, kita mengikuti seminar-seminarnya. Iya, dan sekarang juga kebetulan ada pelatihan pembelajaran mendalam tentang kurikulum yang terbaru lagi nih, deep learning. Dan kemudian salah satu pesertanya saya ikut pelatihan itu bersama kepala sekolah dan Bu Ai. Dan itu baru berjalan 2 sampai 3 kali pertemuan. Udah ada kurikulum baru berarti Iya, ya? kurikulum nasional kan sekarang. Sekarang itu Udah namanya ganti, udah ganti. kurikulum nasional dengan pendekatan deep learning. Untuk penerapan deep learning juga udah mulai diterapkan atau masih mengikuti pelatihan aja? Enggak, karena kita juga ada tugas dari pelatihan itu, jadi seiring berjalannya waktu kita menerapkan. Jadi menciptakan suasana belajar yang menggembirakan, bermakna, terus bagaimana sih anak-anak tuh bisa nyaman saat belajar, terus mereka merasa dihargai sebagai murid, itu sih udah mulai diterapkan. Tapi baru saya dan Bu Ai gitu. Nanti setelah selesai pelatihan, rencananya kita juga mau melakukan pengimbasan ke guru-guru yang lain. Jadi Bertahap ya. nomor yang terakhir nih Bu, pesan atau harapan Ibu untuk calon guru SD seperti kami nih Bu, kan kami juga masih masih amatir lah ya hitungannya. Untuk menghadapi tantangan pembelajaran abad ke-21. Pesannya terus belajar, jangan menyerah, jangan kalah terhadap perubahan ya. Apalagi kita setiap pergantian menteri pasti ganti kurikulum. Jadilah guru-guru yang kreatif, inovatif, dan tentunya pantang menyerah. Tetap semangat, belajarlah terus, pokoknya belajar. Karena kita sebagai guru, yang saya rasakan itu ya nggak ada habisnya belajar gitu. Setiap tahun kalau menteri ganti pasti kurikulum ganti, dan mau nggak mau di sekolah harus mengikuti. Jadi jadilah kreatif, inovatif, dan jangan takut akan perubahan. Harus berani mencoba. Udah belajar ini, udah dapat yang baru. Iya. Kayak kemarin aja, kayak kurikulum 13 awalnya kan. Iya. Kita baru menerapkan semua kelas nih kan, awalnya 1 dan 4. Terus 1, 4, 2 dan 3. Baru berikutnya semua kelas. Kemudian sudah diganti lagi dengan kurikulum merdeka yang bahan percobaannya lagi-lagi kelas 1 dan 4. Baru di tahun 2004-2025 kita menerapkan semua kelas, dan ajaran baru ini kurikulum nasional. Udah ganti lagi, dan istilah P5 itu sudah dihapus. Sekarang diganti dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang didominasi, yang harus diaplikasikan, dikaitkan dengan materi pembelajaran. Jadi kita belajar lagi ya, itulah. Sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama, cuma kayak pergantian nama, diperbarui lah. Yang kemarinnya ada kurang apa, diperbaiki di tahun ini. Kalau kemarin itu kan kita
5 profil pelajar Pancasila ya. Sekarang kan 8 DPL, 8 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi ditambahkan. Baru lagi di Iya, deep learning. Oh, cukup sekian itu pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak sudah mau menjawab pertanyaan dari kami. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf ya Ibu. Waalaikumsalam. Udah selesai? Oke. Nggak foto nih. Ayo foto. Tamatnya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.